Hey Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to study about writing a report atau menulis laporan. Oke, jadi apa sih writing a report itu? A report is a specific form of writing that is organized around consciously identifying and examining issues, events, or findings. Jadi maksudnya sebuah report itu atau laporan itu adalah tulisan yang spesifik, yang terorganize secara sederhana untuk mengidentifikasi atau menguji sebuah isu, kejadian ya, events, kejadian, isu persoalan, event kejadian, or findings itu penemuan. And a report can be academic, technical, or even business related. Jadi laporan itu bisa secara akademis ya, teknikal atau secara teknik, or even business related atau mungkin laporan bisnis. Report are written to deliver fact about a project, process, or situation. Jadi report itu ditulis untuk mengungkapkan sebuah kenyataan ya atau fakta tentang sebuah proyek, proses atau situasi. Dan di situ ada social function of making report. Maksudnya tujuannya untuk apa sih? To prepare the report of events by writing them correctly using a specific form. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan sebuah laporan atau event kejadian dengan menulis mereka secara benar dan memakai bentuk yang spesifik. Oke, dan selanjutnya di situ ada structure. Yang pertama adalah title, jadi judul dari laporan tersebut. Yang kedua adalah term of reference, maksudnya di situ rujukan untuk siapa laporan itu ditujukan. Dan yang selanjutnya adalah prosedur. Prosedur di sini adalah tata cara pengambilan data dari orang yang akan diwawancarai atau partisipan dari acara yang diadakan. Dan selanjutnya ada findings. Findings itu penemuan. Jadi di dalam laporan itu apa sih yang kalian temukan? Misal laporan acara gitu ya, ada di dalam acara itu tadi apa saja yang kalian temukan. Dan selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Dan yang terakhir ada recommendation. Recommendation itu berarti kayak ya rekomendasi. Jadi dari acara tersebut laporannya kayak gini dan sebaiknya, nah itu rekomendasi ya. Sebaiknya itu acaranya dibikin kayak gini. Nah, itu recommendation. Oke, dan di poin terakhir di situ ada language feature. Language feature di situ maksudnya kalian pakai bahasa yang kayak gimana untuk membuat laporan. Nah, biasanya pakai simple present tense, simple past, dan juga suggestion atau saran. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Nah, di situ title dari reportnya Alumni Gathering Report. Jadi laporan dari kumpulan alumni gitu. Term of reference-nya di situ kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ada Mr. Nana, the headmaster, has request this report on the alumni gathering activity. Jadi Mr. Nana, kepala sekolahnya telah meminta laporan ini untuk aktivitas alumni gathering itu ya. The report was to be submitted to him by 30 December. Jadi reportnya dikumpulkan ke dia tanggal 30 Desember 2018. Oke, dan selanjutnya di situ ada prosedurnya. Jadi representative selection of 15% of all participant were interview. Jadi 15% dari orang-orang yang datang di gathering alumni itu diinterviewai tanggal 16 Desember itu, dan di situ hasilnya overall satisfaction with the activities in the gathering. Semuanya puas dengan aktivitas di gathering tersebut. Yang kedua, problem encounter when dealing with the facilities. Masalah ada, tapi ada masalahnya. Nah, masalahnya itu fasilitasnya yang kurang. Dan yang ketiga, suggestion for the improvement of next gathering activities. Nah, nanti ada beberapa saran untuk aktivitas selanjutnya. Nah, di situ findingnya, penemuannya yang nomor 1, the participant were generally satisfied with the activities in the gathering. Jadi orang-orangnya itu puas dengan aktivitas di gathering. Yang kedua, problemnya lack of mineral water, jadi kekurangan air putih.
banyu putih sampai kurang. Oke, then number 3, most of the participant complain about the uncomfortably in the room. Jadi banyak partisipan yang komplain tentang ruangan yang tidak nyaman. Dan yang terakhir ada the most common suggestion for improvement was the mineral water availability. Jadi yang paling saran yang paling disarankan itu adalah banyu ngombe kumang, mosok banyu putih gak duwe yo. Oke, dan conclusion atau kesimpulannya, partisipan are happy to join the activities in the gathering. Jadi orang-orangnya itu senang ikutan gatheringnya. Yang kedua, they have problem with the room. Mereka mempunyai masalah dengan ruangannya. Yang ketiga, improvement need to take place to the uncomfortably for the room. Sorry, aku ngomongnya belepotan yo. Uncomfortably of the room. Jadi kalau bisa itu ada improvement untuk ruangan yang tidak nyaman itu tadi. Yang nomor 4, mineral water available should be considered as the most urgent need. Jadi air putih itu seharusnya dikonsiderkan menjadi kebutuhan yang paling dibutuhkan gitu ya. And then rekomendasinya atau suggestion ya, meet the committee to discuss the serious problem faced by the participant. Bertemu panitia untuk mendiskusikan problem yang serius. And then yang nomor 2, give priority improvement on room comfortability. Jadi prioritas untuk peningkatan kenyamanan ruangan. Have an outdoor gathering, dan enaknya lagi itu pakai outdoor gathering. Jadi itu adalah contoh dari sebuah laporan. Nah, karena Miss Fitri ini baik hati, cantik, dan unyu, kalian gak tak suruh bikin laporan tugasnya, cuma tak suruh nyatet di buku kalian, di buku catatan tentang tadi strukturnya. Contohnya gak usah dicatat, lalu dikumpulkan di bawah ini. Oke, tak kasih fotoku biar kalian gak sepaneng. Oke, thank you, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo protes sampai fotoku.